Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Okezoners. Ketemu lagi bersama saya Andri Susanto dan juga Om Kemas di Kemas sini. Irawan. Kemas Irawan, ya kan. Dan yang pastinya kita akan bahas tentang berbagai serba-serbi menjelang Lebaran. Menjelang Lebaran. Ya kan? Yeay. Banyak nih cerita aja nih. Lebaran itu identik dengan makanan. Makanan. Identik dengan pakaian. Mudik. Mudik juga. Nah, ini kita mau bahas satu-satu nih. Ya kan? Siap. Om Kem, soal makanan dulu Om Kem. Makanan. Ada tradisi nggak di rumah atau di keluarga soal makanan Lebaran? Kalau makanan sih yang pasti seperti biasa di di rumah-rumah opor, ya kan? Iya, opor, sambal goreng, ya kan? Krecek gitu kan? Krecek. Krecek Om. Ada krecek ya? Ada. Bukannya gudeg ya krecek ya? Bukan. Oh, ada sambal krecek Sambal ya? krecek Oh ada. iya ada. Itu dari itu kerupuk kulit. Iya. Waduh, enak banget itu. Iya. Ya kan, Terus dicampur apa lagi, Om? kuah gitu kan? Iya. Udah. Itu aja udah paling pas itu. Cocok Udah itu ya? dua itu. Sama lontong atau ketupat gitu kan disiram. Udah, itu ya. Cocok gitu. Nggak ada yang unik ini. Ini di sini kagak ada yang punya ini. Sayur mertua. Sayur mertua Sayur tuh apa? mertua. Kayak gimana? Terubuk. Pakai apa? Terubuk. Terubuk tuh apa? Terubuk itu bambu muda. Oh, bambu muda. Oh. Terubuk. Tebu muda. Tebu muda. Kayak rebung gitu makanannya, Oh. rebung. Nah, mereka rebung. Oh. Itu daerah Ciputat tuh biasanya jadi sayur khas di sana. Oh. Sayur mertua tuh, ya kan? Oh, Betawi banget ya itu ya? Iya, Kalau Betawi. makannya risi tuh, makannya risi. Makan mertua sayurnya tuh. mertua, risi. Terubuk. Ada bambu. Ada rebung. Itu rebung, Om. Rebung, Iya. beda. Nah, ada juga yang makanannya bukan ketupat, oh. Oh, ada? Apa Ada, tuh? yang mestinya bukan ketupat, bukan lontong gitu, tapi nasi misalnya dengan rendang kayak gitu. Jadi memang banyak variasi-variasi ya, terutama soal tradisi keluarga mengolah makanan pada saat Hari Raya Idul Fitri itu macam-macam. Betul. Biasanya tergantung dari kesukaan keluarganya apa gitu. Betul. Kalau di tempat saya itu selalu ada ini Om, Apa? tape ketan. Tape ketan. Oh, tape ketan. Itu dicampur Yang- sama itu bukan? Yang manisan ya? Oh, uli. Bukan, yang manisan Om. Oh. Yang manis. Iya. Iya. Bukan tape uli, tape ketan kayak Maksudnya makannya uli kan? Enggak. iya, ada yang pakai uli Oh. makannya. Tapi ini tape ketan yang diwarnai unik ya, gitu. agak unik ya. Apa hitam? Ijo, ya kan? Itu ada kulang kalingnya juga tuh. Kadang. Oh Ah. iya. Terus kayak ada alkoholnya sedikit gitu. Nah, itu kalau difermentasi Iya kayak lumayan tuh ya kan, agak modelnya lama. kayak gitu, tapi nggak ada alkoholnya ya. Maksudnya rasanya kayak Betul. kayak fermentasi gitu. Fermentasi ragi itu kan? Iya, sebenarnya kan? fermentasi ragi benar. Iya, betul. Gitu. Itu juga ada tuh, ya kan? Nah, itu rame tuh. Kalau di Okezoner sendiri gitu, Om Kem lagi kan kemarin lagi fokus banget tuh ya. Iya. Ngomongin iya. soal kuliner tuh kayaknya tuh di Kuliner, redaksi itu. betul. Ya, sebenarnya kalau misalkan kuliner ini kita ini ya, kadang tradisi mudik kita itu kan bisa menghabiskan waktu yang sangat lama ya di jalan Iya, kan. betul. Jadi nggak ada salahnya kalau misalkan kita melipir nih, misalkan ke daerah Oh, ini kuliner-kuliner yang Cirebon, terkenal di iya. daerah-daerah Iya. sepanjang lintas mudik. Lintas mudik kita Oh, ngebahasnya oke. itu. Jadi memang Bahasannya itu ya. kita kasih rekomendasi nih kepada Ya. Okezoners gitu kan. Boleh nih, Misalkan lagi main ke rekomendasi. Cirebon nih. Iya. Ada nih beberapa tempat yang enak Apa gitu tuh, kan Om? kulinernya. Cirebon, Om. Nah, kita cek Empal langsung gentong. lah ya. Kita cek langsung. Ini Om Alan orang Cirebon nih. Nah, itu bukan sayur mertua, sorry, sayur besan. Wah, sayur besan. Salah ternyata. lagi. Dia bilang sayur mertua. Oh, sayur besan. Sayur besan. Oke. Berarti nggak ragu-ragu makannya kalau sayur besan. Besan. Kalau sayur mertua risih makannya. Betul. Sayur besan berarti ya Okezoners ya tadi ya yang menggunakan tebu itu. Nah, ini kalau yang terbaru ini ada dari Lampung nih. Kalau misalkan kita main ke Lampung itu namanya ada restoran bakso Son Haji Sony. Wah. Itu bakso ya. Bakso ya. Bakso, Kuliner bakso. bakso. Nah, itu bisa jadi Iya. alternatif atau Iya. pempek 1 2 3. Itu di mana Lampung? Di Lampung. Di Lampung, Khas oke. Sumatera Selatan Iya. gitu kan. Terus kemudian ada seruit bulin. Itu makanan khas Lampung yang biasanya disantap bersama nasi hangat dan lalap Oke. gitu. Selain Lampung, Palembang. Lampung ini pada di Palembang. Palembang itu
Jadi ada Banyak ini pempek referensinya. candy. Pempek candy namanya ya. Candy ya? Itu mah udah lama. Iya, Iya, tuh. biasa Terus itu. martabak har. Itu juga udah banyak di Banyak Jakarta. ya. Iya. Iya. Kurang jauh nih kayaknya Kurang nih. jauh nih. Coba kita cari lagi. Ada lagi. Kalau di Oh iya. Palembang tuh, Pindang patin. Pindang patin. Oh. Kopi bun. Nah, Kopi nih. bung. Itu apa tuh? Kopi bung. Nih, baru Jadi denger nih. suasana kopi tradisional khas Palembang. Nah. Di rumah makan Harum Sari yang terkenal dengan kopi bung. Boeng bung. Gitu. Dia berdiri tahun 1975. Wih, seru juga ya. Gitu. Nah, selain kuliner, tapi banyak sekali sih. Kemarin Om, saya lagi baru siap. pulang dari Semarang ceritanya. Nah, cocok Iya, tuh. kan. Nah, ngecek jalur Jalur mudik. Ya. Ya. Masih sepi sih sebenarnya. Tapi di tengah-tengah ada beberapa pemberhentian yang kayaknya makanannya seru nih gitu. Nah, salah satu yang paling ditunggu-tunggu tuh sebenarnya selain di Cirebon ya. Cirebon tuh kan kota kuliner ya. Banyak banget. Ada empal gentong dan macam-macamnya gitu kan. Terus kemudian habis dari Cirebon saya lari ke daerah Selawi itu. Selawi. Jadi setiap rest area keluar Om. Rest area keluar gitu. Wah. Iya kan? Iya, Nah, di Selawi tuh ada tahu aci tuh. Oh, tahu aci ya. Iya, itu the best tuh in town ya. Iya. Nah, terus melipir sedikit kan karena mau ke Semarang, keluar lagi, akhirnya lewatin Pekalongan. Pekalongan. Nah, di Pekalongan itu kan ada nasi apa tuh yang ini terkenal apa tuh? soto kan namanya bukan soto tapi apa? Dia pakai tauco gitu loh. Seroto. Seroto ya? Pakai Iya, tauco. bener seroto. Iya, seroto ya. Seroto. Seroto ya pakai tauco. Sama nasi Iya. apa yang terkenal? Nah, sama nasi Yang di garang Pekalongan. ada garang asem juga di Garang situ. asem. Kita makan juga tuh garang asem tuh, Iya. Zonar. Enak ya tuh, kan? enak banget. Nah, tauto bukan seroto. Tauto di Pekalongan. Oh, tauto. Pede banget nih ngomong Iya. seroto. Kita udah ngikut aja salah ternyata. Tauto, benar. Tauto. Baru inget, tauto namanya itu pakai tauco gitu. Nah, itu jalan terus sampai Semarang. Nah, di Semarang tuh banyak banget tuh kuliner tuh. Banyak. Dan banyak. enak-enak banget gitu. Mulai dari ayam goreng ya kan, terus sop-sopan, soto-sotoan itu banyak. Lumpia, iya. kan? Terus bakso tahu, ya Bakso kan. tahu, Udah nggak kelar-kelar itu udah makan Penyataan gitu. tuh enak banget di sana. Iya, jadi memang ini momentum mudik ini juga momentum buat wisata kuliner ya. Betul. Iya. Dan kita juga menghidupkan UMKM yang ada di lokal juga kan ya. Betul. Biar perputarannya juga mereka bangkit juga gitu kan. Iya. Dan ya mudah-mudahan ini juga bisa ya menjadi referensi juga nih buat Ya, Okezoners betul, ya. betul. Jangan lupa dibaca loh ini artikel Di yang dibuat lifestyle.okezone.com dibuat sama Om Kem nih. Di travel, lifestyle ya. Travel. Oke. Di travel ada, di lifestyle ada. Di lifestyle ada. Travel.okezone.com. Jadi Supaya dapat semua detailnya tuh ya. detail ada. Ada yang ke arah Sumatera, ada yang ke arah timur Jawa ya. Dan sekalian juga Mas Andri, Iya. kita juga mau meluncurkan namanya Mudik Asik. Nah, jadi apa buklet tuh? Mudik Asik itu nanti kita detail, ada soal lengkap mulai dari doa-doa, persiapan sebelum mudik, jalur mudik, terus tarif tol, ya kan, terus tarif ASDP. Oh, lengkap jadi semua ya, tuh. Panduan mudik. Panduan mudik Ya. namanya. Kalau kita sebutnya Asik Mudik 2025. Mudik asik. Mudik Asik. Mudik asik Mudik Asik 2025, maaf. Oke. Mudik Asik 2025. Siap. Tungguin Itu aja, ada itu di Okezone. Nanti di Okezone ya. Ada di Okezone. Karena kita mulai mudik ini prediksi kan di tanggal 27 ya. Betul. Mulai ya, 27 sampai selesainya nanti di tanggal 7. Tanggal 7 kurang lebih gitu. Iya, jadi itu yang karena semua libur ke belakang ya. Betul. Di depan malah nggak libur nih. Gitu. Iya, tapi nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya ini nanti rencana akan dipublish tanggal berapa, Om? Kalau nggak salah ya hari ini. Hari ini. Oke, berarti hari nanti ini. tolong dicek ya. Wah, Hari ini mulai dicek, jadi buka-buka di Okezone. Portalnya Okezone, kita nanti ada panduan mudik ya. Panduan mudik namanya. Mudik Asik 2025. Nah, itu lengkap sekali. Lengkap sekali. Mantap. Ada tempat rest areanya gitu kan. Terus, benar. cocok lah pokoknya. Ada kulinernya juga hampir di setiap kota.
kuliner di setiap kota juga ada ya. Ada. Jadi kalau mau istirahat, referensi, jadi itu bisa ini ya, bisa bisa kita, oh ya udah gitu, di sebelah sini ada nih gitu. Iya, betul. Kata mudik asik ada di sini gitu. Bisa kita mampiri lah. Betul, gitu ya. betul. Ketika kita lagi berada di perjalanan mudik. Betul. Gitu. Om Gem, Ya, selain pakaian tadi, terus kemudian apa tadi itu buklet mudik juga ada di Okezone. Nah, yang lagi rame juga nih soal fashion. Fashion, betul. Pakaian, ya, betul. Pakaian pada saat hari raya. Betul. Iya kan. Trennya seperti apa sih gitu ya Mas Iya, ya? trennya kayak gimana sih gitu. Ya kan, masih kayak tahun lalu nggak gitu. Masih keijo-ijoan nggak Iya, gitu. benar. Atau kita berubah lagi warnanya lagi. Kita lagi berubah lagi Iya, warnanya karena tahun lalu kan baju apa tuh? Sage-sagean, sebelumnya gitu ya. klepon, masih hijau ya. Nah, masih hijau. Ini masih sama nggak sih? Iya, kira-kira tren baju muslim untuk lebaran tahun ini itu kayak gimana sih? Nah, ini kita juga mau nanti ngobrol-ngobrol ya. Betul. Iya. Dengan siapa? Dengan Vice Presiden ya? Iya, Vice Chairman Indonesian Fashion Chamber. Kak Lisa. Saya aja nggak hafal, panjang banget ya. Iya. Ya, tapi intinya adalah dia adalah fashion designer. Fashion designer. Oke, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nanti sesaat lagi setelah yang satu ini. Oke, Zoners, jangan kemana-mana. Cepat terkoneksi. Lengkap di sini. Okezone.com. Lengkap cepat beritanya. Iya, masih bersama saya di Morning Zone bareng Om sama dengan Om Kemas. Siap, Om Andri. Agak sedikit lemes nih pagi hari ini. Kenapa? Karena udah mikir mau lebaran. Betul. Udah mikir mau mudik, udah mikir mau siap-siap pakai baju baru Om Gem. Wah, iya. Nah, baju baru alhamdulillah. Nah, itu dia tuh. Baju barunya alhamdulillah, cuman belum kebeli nih. Karena bingung. Bingung model apa yang lagi ngetren di tahun ini, model apa yang paling cocok di tahun ini dipakainya supaya nggak out of date. Betul. Mungkin Om Kem ada referensi atau mungkin ada narasumber yang bisa kita undang nih Om Kem. Ada nih, kebetulan ada Vice Chairman dari IFC, Indonesian Fashion Chamber. Oh iya? Kak Lisa. Kita sapa aja kali ya. Kak Lisa. Halo Kak Lisa. Ini by Zoom ya Kak Lisa. Halo, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Harus semangat. Semangat nih kayaknya nih ya. Kak Lisa belum mudik ya? Semangatnya karena mendekati mau pulang kampung kali ya. Pada pulang kampung. Iya, betul. Kita udah mau pulang kampung nih. Soalnya THR katanya udah cair nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah cek rekening belum? Cek dulu rekening. Cek dulu dong, biar semangat. Pak Alex, Pak Dwi, tolong cek rekening, Pak. Iya, emang bapak-bapak begitu kali rekeningnya cuma numpang lewat doang duitnya. Gitu ya. Iya. Jadi berharap ada yang salah transfer gitu ya. Kita juga berharapnya salah transfer, tapi kok transfernya ke istri mulu gitu. Kalisa mau nanya nih terkait soal tren fashion ya, atau baju yang lagi in di musim lebaran di tahun 2025 ini ya, Om Gem ya. Betul. Nah itu seperti apa sih supaya Okezoners juga begitu memilih baju lebaran juga nggak salah nih, ini baju yang update nih yang ini nih modelnya gitu. Iya, betul. Yang out of date tuh yang ini gitu ya. Kira-kira baju yang lagi in tuh apa sih? Nggak? Oke, kalau kita ngelihat untuk tren 2025 ini secara tren global, kalau dari warna sendiri itu adalah warna mocha mouse ya. Itu memang lagi tren banget di tahun ini gitu. Mocha mouse dengan turunannya. Jadi warnanya itu yang kayak kecoklat-coklatan gitu ya. Warna-warna earth tone gitu. Itu yang mendominasi untuk tren tahun ini gitu. Jadi sehingga untuk yang tren busana lebaran pun juga berlomba-lomba teman-teman desainer untuk mengeluarkan di warna-warna ini menjadi salah satu best sellernya gitu. Nah, untuk dari pemilihan bahannya gitu yang masih menjadi tren adalah
bahan-bahan yang pakai lace ya gitu, karena kebanyakan orang Indonesia sendiri itu kan stylenya feminim romantis gitu, sehingga pada waktu berlebaran pengennya itu tampil cantik, tampil feminim gitu, sehingga material-material yang dari bahan lace atau brokat atau tulle ini banyak sekali diminatin gitu untuk mayoritas eh, masyarakat Indonesia gitu, sehingga para desainer pun juga mengeluarkan beberapa koleksinya dengan memakai touch bahan-bahan lace ini yang kemudian dicampur dengan bahan-bahan satin gitu ya, untuk di mix matchnya gitu. Terus kemudian agar tampil lebih menari, lebih mewah gitu ya, karena kalau Lebaran itu pasti juga pengen berlomba-lomba tampil keren gitu, itu yang ada detail-detailnya seperti sedikit ada sentuhan payet-payetnya atau batu-batuan gitu. Terus kemudian kalau yang tidak pengen terlalu heboh gitu ya, itu bisa dengan bordir gitu, dengan sentuhan-sentuhan bordir, atau bisa juga dengan renda-renda gitu. Jadi sehingga kesan luxury-nya pun dapat gitu. Terus gimana nih kalau untuk bapak-bapaknya atau untuk mas-masnya ini nih gitu cocok ya. nih kita nih. Biasanya kan kalau kaum cowok itu udah deh ngikut deh. Biasa kan seragaman ya. Jadi udah ngikut si istrinya atau pasangannya gitu ya. Terserah dia mau dibeliin apa gitu ya. Tapi kalau secara personal gitu ya, mau pemilihan personal style sendiri yang tidak sarimbitan gitu ya. Itu pilihlah untuk yang bahan-bahan dari natural fiber, karena kan pasti kalau cowok itu kan lebih mementingkan kenyamanan ya gitu. Jadi dari bahan katun, kemudian bahan linen gitu, yang kemudian boleh dicoba untuk dimix dengan wastra gitu. Jadi bisa ada sentuhan gitu batiknya dikit, batiknya pilih ya batiknya yang kontemporer. Sekarang kan banyak sekali motif-motif yang kontemporer. Aksen etnik gitu ya, Mbak. Ada aksen etniknya gitu. Terus kemudian kalaupun bordir, karena biasanya kalau baju koko gitu, itu kan selalu ada bordirnya gitu. Nah, pilihlah bordirnya itu yang motifnya etnik gitu. Jadi biar lebih elegan lagi ya untuk mengimbangin si pasangan ceweknya gitu. Kalau untuk warna-warnanya sendiri, karena kebetulan warna tren 2025 itu adalah mocha mouse gitu ya. Jadi ini cocok banget juga buat cowok, karena cowok juga lebih aman ya pakai warna krem, warna coklat, mocha gitu. Itu kan mocha mouse ini mouse-nya tikus gitu, Mbak? Iya betul ya? Betul ya? Mouse enggak, maksudnya tulisan mouse-nya tikus gitu ya? Mouse. Mouse atau sih. MOUSE. Sebenarnya ini aja sih, seperti kayak bahasa keren aja sih gitu. Bukan mouse-nya bukan tikus gitu ya. Bukan Mas Andri. Jadi bukan ya, itu warnanya coklat berarti ya? Coklat, lebih ke coklat-coklatan. Coklatnya coklat mocha ya, jadi ada campuran putihnya gitu lah ya, kayak kita minum kopi mochaccino itu gimana sih gitu lah warnanya. Oke, kebayang. Kegambar. Jadi lebih earth ya warnanya ya? Iya, lebih ke earth tone warna-warnanya. Earth tone, iya. Tadi kan ada bordiran atau tadi apa? Etnik-etniknya berarti lebih kayak misalkan sekarang tadi kemarin saya ngeliat ke beberapa tempat itu mulainya kayak ini Kalisa daerah kedaerahan gitu, itu masuk nggak sih sebenarnya? Ya, jadi kan bisa motif-motif tenun itu kan bisa dari mana aja nih gitu ya. Bisa khas motif tenun endek Bali itu bisa dijadiin motif untuk bordirannya. Kemudian motif dari NTT, Sumba gitu ya, itu juga bisa dijadiin salah satu opsi gitu ya untuk bentuk-bentuk bordirannya gitu. Sehingga kan lebih ini ya, kesan etniknya dapet, lebih gitu dapet ya. Elegannya juga dapet ya Kak ya. Betul, elegannya juga dapet gitu.
Terus kemudian kalau bisa sih hindari memakai bahan-bahan yang ini ya, apa namanya, yang dari bahan-bahan satin ya. Kebanyakan kan hampir sejuta umat itu ya, yang motif-motif print dari bahan apa namanya, Armani satin gitu. Itu menurut saya sih udah off the date ya, karena itu sudah terlalu sering dipakai gitu dan sebenarnya kurang nyaman dipakai kalau untuk sehari-hari, terutama kalau pas Lebaran. Karena kalau Lebaran itu kan biasanya untuk sholat Id itu kan butuh waktu lama ya, dan outdoor juga gitu kan. Panas. Itu bahannya perlu yang tidak nyaman menyerap berarti ya. keringat gitu. Jadi kalaupun akhirnya membeli dengan material bahan seperti itu, ya saya sarankan untuk memakai inner dalemannya itu yang bahan katun gitu, sehingga dia menyerap dulu di dalemannya ya gitu, tidak langsung nempel kepada kain luarannya gitu, karena kalau menyerap di kain luarannya, aduh nanti jadi buket deh ya. Buket. Jadi puringnya katun gitu ya? Puringnya kan. Ya, puringnya atau pakai dari baju bahan dalam katun, kali dan ya? itu bisa Pakai yang terpisah ya. Bisa yang terpisah gitu, karena sering banget saya mengalami pada waktu sholat Id gitu ya, aduh udah memang kan kelihatannya shiny gitu ya, kelihatannya dari jauh itu mentereng karena memang kan mengkilat ya efeknya gitu, tapi waktu deket gitu langsung pusing pala gitu karena buket gitu. Iya, paham. Itu keringetnya langsung lari itu ya di punggung ya. Dan itu memang nempelnya lama sekali untuk material itu gitu. Jadi disarankan untuk memakai daleman gitu. Tapi ini lumayan jauh ya Kak ya. Maksudnya kalau tahun-tahun yang lalu kan lebih ke hijau ya. Hijau klepon lah, hijau sage gitu. Hijau sage lah. Kok tiba-tiba jadi agak coklat mocha, ya? Coklat moss ini, mocha moss ini juga kayaknya agak jauh ya. Saya pikir bahannya masih hijau-hijau juga loh. Tahun ini ya? Karena mungkin gini, isu sustainable fashion itu kan sudah semakin marak menggaung ya gitu. Jadi kalau orang apa namanya mendengar kata sustainable itu kan pasti mengarahnya ke apa namanya bumi, cinta lingkungan gitu lah ya, menjaga bumi gitu. Jadi yang timbul adalah warna-warna earth tone gitu. Oh, jadi nanti mungkin tahun depan mungkin biru kali ya? Bisa jadi gitu, biru karena langit, sebenarnya kan biru ocean blue gitu. Ya mungkin biar ya. lebih seger ya. Tapi warna putih sih masih tetap menjadi salah satu pilihan juga gitu. Jadi selain apa namanya warna mocha tadi gitu atau warna-warna tone, putih pun juga warna earth tone ya, tapi itu menjadi salah satu yang tidak akan lekang oleh waktu di hari-hari sakral seperti ini gitu. Biasanya tuh kan gak hanya cuman satu jenis seragam mereka punya atau satu jenis baju. Biasanya kan suka, oh hari pertama waktu sholat Id kita pakai warna putih semua ya. Oh nanti ziarah warna ini ya kan bisa begitu ya. Ini Om Kemas nih kayak gini nih. Udah siapin. Punya seragam dia. Banyak. Iya banyak seragamnya. Per hari. Udah dikumpulin dari tahun-tahun yang kemarin ya. Iya udah banyak. Nah putih udah pasti wajib punya deh, biasanya seperti itu. Iya. Nah, izin Kalisa, kalau misalkan tahun ini saya nggak bisa ini nih penghematan nih, sementara kan tahun kemarin ada hijau sage nih. Benar. Nah, gimana nih cara mix and match nih biar masih klop atau tidak up to date lah, gimana kira-kira? Bisa aja kalau misal masih punya stok yang warna sagenya gitu ya. Nah, nanti ini aja hanya cuman beli outer aja. Outer vest ya gitu. Jadi bisa aja bikin vest nih yang warnanya putih gitu. Itu kan masih bisa tuh. Terus atau warna krem itu masih bisa di mix dengan sage gitu. Jadi apa namanya? Jadi biar tampilannya beda gitu kan ya. Jadi kalau punya dress gitu ya, punya dress warna sage gitu ya, gimana nih biar hemat, karena biasanya kalau misal satu look itu kan bisa terdiri dari 2 piece atau 3 piece, bisa atasan, bawahan, kemudian ada outernya lagi gitu ya gitu. Nah mungkin yang sagenya itu
satu piece dress gitu ya bisa dimix dengan vest gitu. Vestnya bisa vest crop gitu atau vest yang panjang sekalian gitu dengan warna-warna putih atau warna krem itu masih bisa di mix match gitu. Oke, berarti campurannya warnanya jadinya ya yang netral berarti ya? Iya. Ya Kak ya? Iya, betul. Warna-warna netral. Dan betul. Netral. Ternyata masih bisa dipakai juga ya sebenarnya ya. Tren-tren kemarin ya. Juga. Asal kita pandai mix. Yeah. Masih bahasanya mix and match-nya. Menjadi jadi harus pinter stylingnya. Padu-padannya. Dipadu-padankan. Iya, madu-padankan. Dipadu-padan dan styling yang beda gitu. Iya. Om Kem ada lagi Om Kem yang mau ditanyain Om Kem? Kalau untuk koko sendiri nih, kan kira-kira tadi kan agak-agak etnik. Nah, kalau misalkan untuk dipakai harian yang bisa untuk kerja gimana, Kak Lisa? Nah, kalau untuk yang bisa dipakai kerja gitu ya, ya mesti yang paling aman kan polos ya gitu, yang warna-warna apa namanya polos, terus kemudian mungkin kalau ada variasi-variasinya itu adalah hanya cuman pemanis aja gitu. Jadi biar nggak terlalu berat, jadi bisa dipakai buat lebaran, bisa juga dipakai lagi buat kerja kan maksudnya gitu. Nah nanti boleh perhatikan kalau cowok itu kan memang basic gitu. Kalau kemeja pendek atau panjang ya pasti modelnya begitu aja gitu. Nah caranya gimana sih biar aku bisa tampil beda gitu ya? Itu nanti bisa lihat dari bentuk-bentuk kerahnya gitu. Jadi bentuk kerah koko itu kan ada yang kecil, hanya yang lebarnya 1,5 senti, ada yang lebarnya 2,5 senti gitu. Terus kemudian gitu, Shanghai. Kerah Shanghai atau kalau misal yang kerah ada daunnya yang reguler gitu, itu kan juga sekarang ada berbagai macam bentuk juga gitu. Jadi para cowok bisa mencoba mulai lihat detailnya dari bentuk kerahnya gitu. Terus kemudian mungkin variasi di kantongnya gitu, itu bisa dilihat juga detail ke situ juga gitu. Kalau warna yang paling aman, ya udah pilih warna netral gitu ya. Terus kemudian kalaupun ada bordir, mungkin bordirnya yang sedikit saja, yang tidak terlalu mencolok. Misalnya bordirannya ada di kerahnya gitu ya. Itu kan tidak mencolok, masih bisa dibuat pakai buat kerja gitu, biar nggak terlalu formal dan berat gitu. Iya. Karena kan biasa cowok ya, kita beli sekali buat untuk setahun ya. Tapi untuk beberapa bulan gitu kan. Iya. Gitu. Yang penting bisa dipakai nggak cuma lebaran doang gitu. Iya, betul. Budget lainnya buat spending yang lain ya, buat spending buat spending yang lain, betul. Boys toys maksudnya. Boys toys. Ya begitu. Itu kan yang 90% lah ya spendingnya, yang 10%-nya buat baju gitu. Makanya milih yang long lasting. Nah, saya mau nanya deh Kak, ini kalau gamis, gamis, iya kan, kadang-kadang kan juga ngetren tuh, ya kan, buat cowok ya, pakai gamis. Cuman kan itu memang dipakainya cuma buat hari raya aja ya. Iya, jarang ya. Sama umroh mungkin ya. Jarang tuh kita pakai buat hari biasa. Nah itu bisa nggak sih sebenarnya dipakai buat hari biasa? Bisa Aneh juga ya? itu jadi salah satu opsi. Cuman kalau gamis untuk pria ya itu tadi. Kalau di sini masih dipakainya kan hanya untuk ini ya apa namanya? Keagamaan ya. Ibadah, kecuali memang kan ada juga yang penganut khusus gitu ya, yang memang dipakainya buat harian juga gitu. Tapi kalau secara umumnya hanya dipakainya di waktu tertentu seperti sholat Jumat atau sholat Id di masjid atau pengajian gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang hari-harian itu hanya minim sekali, biasanya hanya orang-orang tertentu saja yang dipakai buat harian gitu. Ini pun juga disarankan untuk memakai bahan yang ada campurannya gitu. Jadi tidak 100% katun, tapi saya sarankan untuk yang polikatun gitu. Jadi polyester dan katun yang biasanya komposisi yang ada di pasaran itu 65% polyester, 35%-nya katun gitu. Ini masih ada rasa nyamannya gitu ya. Dan tidak cepat lecek gitu. Karena kan kalau gamis itu otomatis kan dipakai berdiri, duduk, sujud gitu kan. Bolak-balik ya, kelipet gitu. Ya biasanya kelipet dan dia panjang kan, otomatis kan kelipet-lipet gitu. Jadi disarankan yang polymix gitu untuk materialnya gitu. Jadi bisa nanti ditanyakan
kadang kalau brand-brand tertentu dia mencantumkan komposisinya gitu. Tapi kalau yang buatan dari pengrajin UMKM gitu ya, brand-brand lokal itu kadang suka jarang gitu. Nah itu nanti bisa ditanyakan kepada ininya ya, pemilik tokonya ini bahannya apa, ataupun bisa diraba gitu. Kalau lebih banyak polyesternya itu licin dan biasanya bunyi serak-serak gitu. Kalau di tangan gitu kan ngerabanya ya. Gitu. Berasa ya ternyata ya. Iya. Gitu. Terus kalau misal ada mix katunya lumayan banyak gitu ya, dia kan penampakannya dia lebih doff dari warnanya. Lebih doff. Ya, lebih doff. Kalau yang 100% polyester dia lebih mengkilat gitu, karena kan sintetik gitu. Jadi penyerapannya beda. Jadi kalau misal yang campuran itu dia warnanya lebih doff, terus kemudian kalau di raba dan di twist gitu ya, dia keset gitu, nggak licin. Jadi kayak agak nyangkut keset gitu. Nah, itu berarti ada campuran katunnya gitu. Oke. Wah, mungkin luar biasa satu lagi soal aksesoris nih. Terakhir. Oh iya. Aksesoris gimana, Kak Lisa, untuk Lebaran nanti nih? Nah, karena Lebaran kan kebanyakan kan kalau yang berhijab tertutup gitu ya, jadi aksesorisnya biasanya pakai bros gitu. Sekarang kan bros macam ya, jadi brosnya tuh ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat, kemudian ada rantainya. Ini kan sekarang lagi tren tuh yang seperti itu gitu. Bisa di mix. Kemudian kalau mau dicampur dengan kalung itu boleh, kalungnya itu yang agak sedikit panjang gitu ya, sehingga kan tampak menarik gitu. Terus kemudian, nah aksesoris ini nggak melulu harus perhiasan, bisa juga dari pemilihan kancingnya. Jadi tips juga teman-teman gitu ya. Misal nih aku nggak mau repot nih pakai tambahan-tambahan gelang, kalung gitu ya. Nah, gantilah kancingnya gitu. Jadi kancingnya itu atau menambahkan, misalnya menambahkan kancing di manset tangan gitu. Kemudian pilih kancingnya yang glamor gitu. Karena banyak di e-commerce yang jual gitu ya. Nanti bisa pilih kemudian diganti. Itu juga salah satu tips juga agar tampil lebih lebih luxury gitu. Untuk menggantikan aksesoris ini gitu. Terus kalau yang memang yang stylenya pengen yang heboh gitu ya, ya boleh lengkap gitu. Jadi bisa disematkan seperti kayak di hijab gitu ya. Sekarang ada pilihan seperti kayak anting-anting jepit gitu ya, yang dikeluarin gitu ya biar kelihatan gitu ya. Oh iya. Lagi model tuh. Ya modelnya kan jepit itu modelnya, karena kan agak susah kalau sampai di kuping kan. Nah, bisa pakai begitu. Tapi saran saya sih jangan, kalau misal yang di hijab itu di telinga udah heboh gitu ya, jangan yang lainnya juga ikut heboh juga gitu. Nanti terlalu tumak ya, gitu. Jadi harus pilih salah satu mana yang mau ditonjolkan. Betul. Yang ditonjolkan apakah dari kalungnya ataukah mau dari antingnya gitu, atau brosnya gitu. Jadi biar nggak saling berpecah attention gitu. Iya. Wah, ini luar biasa banget nih insight-nya. Banyak nih insight-nya ya. Jadi mulai dari baju, warna, aksesoris, ya kan? Lengkap deh tuh. Kalau yang cowok bisa juga tuh pakai aksesoris. Aksesorisnya bisa gelang tasbih cowok tuh sekarang bagus-bagus. Iya. Terus atau cincin tasbih. Sekarang juga modelnya juga udah itu kali ya, cincin tasbih. Iya. Itu juga jadi tren juga gitu untuk nambahin aksesoris gitu. Kalau cowok paling itu gelang tasbih atau cincin tasbih. Menarik, bisa ditambah. Bisa kita aplikasikan lah ya nanti ya. Mudah-mudahan makin tampil keren, makin tampil ganteng, cakep, sekeluarga bisa seragam kayak keluarganya Mas Kemas nih. Oke, Zoners. Terus himbauan dong kalau bisa. Kita kan pengen mengangkat brand lokal ya gitu. Jadi kalau bisa nih teman-teman pada waktu posting gitu, pastikan semuanya pasti pada pengen foto posting gitu ya. Banget. Gaya gue style ini kalau bisa di-tag-in semua, maksudnya sepatunya, sendalnya dari mana gitu. Dan itu kan kita bisa saling support each other. Betul, harus. Dan harapannya memang membawa produk-produk
lokal ya, UMKM ya, UMKM. Kak Alisa ya. Gitu. Betul, karena yang menyelamatkan kita dari krisis itu adalah kekuatan dari ekonomi yang digerakkan UMKM kan gitu. Nah, betul. Ini kayaknya saatnya ekonomi kita harus nih bergerak. gitu. Jadi kalau semuanya itu memposting berarti kan kita saling mempromosikan kan gitu. Jadi sehingga biar lebih kecintaan kita itu nggak hanya cuma sekedar cinta produk Indonesia itu hanya tagline saja gitu ya, tapi kita juga ikut membantu mempromosikannya. Aku cinta buatan Indonesia. Ada tuh lagunya begitu tuh Mas. Iya. Ketahuan banget umurnya ini. Kalisa, terima kasih banyak ya Kalisa. Terima kasih Kalisa atas waktunya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Menarik sekali insight-nya dan mudah-mudahan ini bisa diterapkan oleh Ekozoners di rumah ya Kalisa. Siap. Sehat-sehat Kalisa. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Wah tuh, Seru kalau foto-foto sekeluarga tuh Iya. diposting. Harus. Abis itu di-tag. Betul. Kita harus membangkitkan UMKM di Indonesia. Betul, itu yang paling penting. Lokal pride. Local pride ya. Local pride. Iya. Gitu. Om Kem, thank you banget ya Om Kem ya. Siap, ini udah banyak banget insight-nya, banyak banget masukannya. Nanti kita ketemu lagi Okezoners besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9 pagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.